Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam utut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Saat ini dalam telusur sejarah ini, Om Bob masih berada di makam beliau Yoso Dipuro II atau Raden Tumenggung Ronggo Warsito pertama, atau beliau nama aslinya adalah Raden Tumenggung Sastro Negoro. Dan dalam kesempatan ini Om Bob akan bincang-bincang terkait dengan beberapa karya beliau yang mungkin saat ini sudah banyak dilupakan dan sepak terjang beliau, Eyang Sastro Negoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut dan salam ngopi kawan-kawan sekalian. Dan sekali lagi Om Bob, mohon maaf Om Bob tidak ngopi dan udut dulu kawan-kawan sekalian, karena Om Bob masih berada di makam Pong Agung Tanah Jawa, Sufi Tanah Jawa. Beliau juga pujangga yang selama ini ketenarannya di bawah bayang-bayang tokoh lain, yaitu ayah beliau dan cucu beliau. Di bawah bayang-bayang ayah beliau yaitu Yoso Dipuro pertama dan cucu beliau Raden Ngabehi Ronggo Warsito III. Beliau adalah Raden Tumenggung Sastro Negoro atau yang bergelar Yoso Dipuro II dan bergelar juga Ronggo Warsito pertama. Kawan-kawan sekalian, Om Bob 1 tahun yang lalu pernah mengambil konten di sini, menceritakan sejarah beliau. Namun saat itu malam hari ya, nanti Om Bob akan sertakan dalam link deskripsi kawan-kawan sekalian. Namun Om Bob nanti saat itu hanya sekilas saja menceritakan tentang beliau, biografi Eyang Sastro Negoro. Namun sebelumnya peran penting dari seorang tokoh Sastro Negoro ini terhadap sejarah Kasunanan Surakarta, terhadap perkembangan sastra di tanah Jawa ini di era keemasannya, karena beliau memang hidup di masa-masa keemasan sastra di tanah Jawa di era ayah beliau dan nanti ditutup oleh cucu beliau yaitu Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Selama ini beliau memang di bawah bayang-bayang daripada kemasyhuran ayah beliau Raden Tumenggung Yoso Dipuro dan cucu beliau yaitu Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Namun sebenarnya peran penting beliau akan Om Bob bahas sedikit-sedikit, akan Om Bob kupas berkaitan dengan karya-karya beliau. Beliau membuat karya-karya yang banyak sekali, luar biasa banyaknya. Dan ini sekarang jarang diketahui kawan-kawan sekalian. Sebelumnya Om Bob akan kilas balik tentang sejarah beliau. Beliau ini hidup di era mengalami 3 kekuasaan raja, yaitu di era Sinuwun Pakubuwono ke-4, Pakubuwono ke-5, dan Pakubuwono ke-6. Maksudnya beliau menjadi pujangga di era 3 raja tersebut, yaitu Pakubuwono ke-4, Pakubuwono ke-5. Pakubuwono ke-5 itu Pakubuwono ke-4 naik tahta dari tahun 1788 sampai 1820. Kemudian 1820 sampai 1823 adalah eranya Pakubuwono ke-5, dan Pakubuwono ke-6 1823 sampai nanti dibuangnya beliau di Ambon. Jadi beliau nanti digantikan oleh adiknya yaitu Pakubuwono ke-7. Itulah masa hidup beliau. Beliau adalah putra dari Raden Tumenggung Yoso Dipuro. Sedangkan Raden Tumenggung Yoso Dipuro atau Bagus Banjar, nama kecil ayah beliau ini, merupakan putra dari Raden Tumenggung Padmonegoro. Tumenggung Padmonegoro ini pernah menduduki
sebagai Bupati Pekalongan. Kalau nggak salah, Bupati Pekalongan ke-5, kawan-kawan sekalian, itu di era akhir Amangkurat Agung sampai kepindahan Keraton Mataram dari Pleret ke Kartosuro. Raden Tumenggung Padmanegara. Raden Tumenggung Padmanegara ini merupakan putra dari Tumenggung Danupoyo. Danupoyo merupakan putra daripada Raden Wiromenggolo Kajoran. Wiromenggolo putra dari Arya Wiromenggolo. Arya Wiromenggolo putra dari Panembahan Radin atau Raden Radin putra Panembahan Pangeran Benowo. Jadi nasab beliau memang terah agung dari Pajang. Beliau juga dikenal dengan Tos Pajang II ini. Tos Pajang I adalah Yosodipuro atau Bagus Banjar. Itu kan sekalian. Kawan-kawan sekalian, beliau Sasronegoro ini yang akan Om Bob bahas di sini ada 2 karya beliau. Karya-karya beliau diantaranya adalah yang terkenal ya, kan beliau menulis serat Ambiya, beliau menulis serat Musa, beliau menulis serat Centini, beliau menulis Babat Pakepung, beliau menulis serat Wicoro Keras, beliau juga menulis serat yang terkenal Sono Sunu atau Sono Sunu ya, Sasana Sunu, tapi lebih dikenal dengan serat Sanasunu. Kemudian berbagai serat banyak lagi yang Om Bob tidak sebut satu persatu, kawan-kawan sekalian. Nanti kawan-kawan bisa mendalami lagi karya-karya beliau. Dari karya-karya beliau ini sangat religius. Banyak karya-karya beliau yang sangat religius yang mengedepankan perpaduan antara syariat agama Islam dengan nilai-nilai budaya Jawa. Karena beliau Sasronegoro sendiri, di dalam keyakinan beliau mendeklarasikan bahwa budi sopan santun, toto kromo dari orang Jawa ini akan semakin indah bila dibalut, dihiasi dengan pakaian Islami. Dengan tidak meninggalkan budaya Jawanya, tidak meninggalkan wadahnya, yaitu budaya Jawa, namun dihiasi dan diisi oleh nilai-nilai Islami. Karena beliau sendiri, Sasronegoro ini, pernah nyantri, telah dikirim oleh ayahnya, yaitu Yosodipuro pertama, nyantri di Pondok Pesantren Gebang Tinatar Ponorogo. Seangkatan beliau adalah Kiai Kasan Basari. Beliau diajar sendiri oleh Kiai Muhammad Besari. Dan seangkatan beliau adalah Kiai Kasan Basari. Dan Kiai Kasan Basari ini nanti menjadi guru cucu beliau, yaitu Raden Ngabei Ranggawarsita. Beliau ini luar biasa. Karya-karya beliau tentang surat Musa, kemudian serat Wicoro Keras. Serat Wicoro Keras, Om Bob akan mencermati 2 karya beliau yang merupakan perpaduan antara ajaran-ajaran agama Islam, syariat Islam, dengan budaya Jawa. Yang pertama adalah serat Wicoro Keras. Serat Wicoro Keras. Serat Wicoro Keras ini ditulis oleh beliau untuk mengingatkan kepada penguasa yang lali akan tugas-tugasnya. Kawan-kawan sekalian, serat Wicoro Keras ini dilatar belakangi oleh kondisi masyarakat Kasunanan Surakarta di era Pakubuwono keempat. Ini krisis di mana-mana dan membuat rakyat menderita, dan beliau mengingatkan kepada Pakubuwono. Namun tidak secara terang-terangan, beliau mengkritik beberapa pejabat-pejabat di dalam keraton, khususnya keraton Yogyakarta. Entah maksudnya apa, banyak pejabat-pejabat keraton Kasultanan Yogyakarta yang mendapat kritikan dari beliau, dan juga beliau mengkomparasi dengan pejabat-pejabat yang bijaksana. Dikomparasi, itulah inti daripada serat Wicoro Keras itu, mengingatkan pemimpin
agar bertindak sesuai dengan norma dan aturan. Dan ini perlu disampaikan karena dengan bicara yang halus, dengan teguran yang halus, ini tidak mempan. Maka salah satu jalan adalah dengan bertindak secara keras. Wisoro itu adalah bicara, keras itu adalah lantang. Tentu dengan nilai-nilai etika. Inilah menunjukkan sifat kritis beliau sebagai seorang pujangga. Jadi, seorang pujangga itu memang harus memiliki kemampuan intelektualitas, kemampuan spiritualitas, kemudian kemampuan sastra yang luar biasa. Itu setiap Wicoro Keras ini ditulis oleh beliau di akhir pemerintahan Pakubuwono keempat, yaitu kira-kira tahun 1819. Dan serat Wicoro Keras ini nanti benar-benar didengar oleh pengganti Pakubuwono keempat, yaitu Pakubuwono kelima. Masukan-masukan daripada Sastronegoro ini didengar oleh pengganti Pakubuwono keempat, yaitu Pakubuwono kelima. Pakubuwono kelima ini mewarisi situasi yang kurang menguntungkan karena kondisi masih begitu digambarkan itu serba sulit. Beliau nanti Pakubuwono kelima ini dengan dasar serat Wicoro Keras ini menyamar ke daerah Gunung Kidul, mendeteksi sendiri harga-harga pangan yang sangat mahal, dan beliau menegur seorang Demang di Demang Pancal Pacul ya kalau nggak salah ya. Itu ditegur oleh beliau Pakubuwono kelima karena saran-saran daripada Sastronegoro dalam serat Wicoro Keras. Namun sayang sekali pengganti Pakubuwono keempat yang memiliki jiwa yang reformis ini tidak berumur panjang. Beliau hanya menjabat 3 tahun, yaitu sampai tahun 1823. Kemudian kawan-kawan sekalian, beliau juga menulis serat yang sangat luar biasa, berisi tentang ajaran-ajaran pedoman untuk mendidik putra-putra, putra-putri. Dan ajaran ini uniknya kawan-kawan sekalian merupakan pedoman akhlak budi pekerti yang berdasarkan atau mencontoh setiap perilaku. Ada 12 bab di dalam serat Sono Sunu. Seratnya adalah serat Sono Sunu, yang benar, yang aslinya adalah Sasana Sunu, tapi lebih terkenal dengan serat Sono Sunu. Merupakan kitab ajaran-ajaran akhlak budi pekerti yang mengacu kepada keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada 12 bab. Dan serat ini banyak ahli tafsir yang menyampaikan bahwa beliau diilhami, karya serat Sono Sunu ini diilhami oleh sebuah karya dari seorang pemikir Islam yang dikenal dengan Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Ada 12 bab. Dan ini semuanya mengacu kepada ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah dari Rasulullah. Ini, jadi beliau memadukan antara nilai-nilai Islami yang penuh sopan santun, toto kromo, kemudian religius. Karena orang Jawa itu salah satu nilai-nilai orang Jawa itu adalah berketuhanan, menerima takdir, ya, kemudian kesusilaan, unggah-ungguh. Ini dipadu dengan, makanya nilai-nilai Jawa ini sangat relevan dengan nilai-nilai Islam. Hati falsafah orang Jawa, falsafah itu orang Jawa ini berdasarkan norma-norma yang berkembang, dan norma ini juga sangat tergantung dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Jawa, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Jawa ini tergantung perspektif orang Jawa memandang alam sekitarnya. Nanti kita kenal, kawan-kawan, kita bahas ya, filosofi orang Jawa, ada Sangkan Paraning Dumadi, kemudian ada Manunggaling Kawula Gusti, ada Cokro Manggilingan, ada Memayu Hayuning Bawono, kemudian Sasro Jindro Hayuningrat, dan Topo dan Tirakat, kalau nggak salah itu adalah filosofi daripada falsafah orang Jawa.
Ini sangat lekat dengan beliau, Sastronegoro. Beliau sangat memahami tentang norma-norma dan nilai-nilai Jawa. Beliau juga memahami syariat agama Islam, hasillah beliau nyantri di Tegalsari. Banyak karya-karya beliau yang dilupakan. Nanti kawan-kawan sekalian, maksud motivasi Om Bob menyampaikan ini agar kawan-kawan yang tertarik dengan karya-karya sastra yang bersifat spiritual Jawa bisa menjadi acuan adalah karya-karya beliau. Nah, peran beliau ini, tadi Om Bob di awal mengatakan beliau seakan-akan tenggelam di bawah bayang-bayang daripada ayah beliau. Namun peran penting daripada Sastronegoro adalah memperteguh kemajuran daripada Yosodipuro, mempertahankan kemajuran dan eksistensi pujangga Keraton Kasunanan Surakarta, yaitu ayah beliau, dan menjembatani, menghantarkan, meneruskan tali estafet, mempersiapkan penerus kepujanggaan ini kepada cucu beliau, yaitu yaitu Bagus Burhan, yang nanti menjadi Raden Ngabei Ronggo Warsito ketiga. Kenapa beliau? Karena harapan beliau, Sastronegoro, sebetulnya kepada dua putra beliau, yaitu Mas Pajang Sworo dan Mas Ronggo Susastro. Namun beliau, Raden Mas Pajang Sworo dan Ronggo Susastro ini diciduk oleh Belanda karena keterlibatannya di dalam konspirasi mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro. Kawan-kawan sekalian, di era awal-awal pergerakan pemberontakan Pangeran Diponegoro, perang Pangeran Diponegoro itu, pihak Kasunanan Surakarta secara diam-diam, yaitu Mangkunegoro ke-6, Pakubuwono ke-6, ini mendukung pergerakan Pangeran Diponegoro. Dan pesan-pesan daripada Pakubuwono ke-6 ini ditulis oleh beliau Sastronegoro, namun diakui oleh dua putranya, yaitu Pajang Sworo dan Ronggo Susastro. Jadi Raden Pajang Sworo dan Ronggo Susastro ini menjadi tameng martil dari ayahnya dan melindungi junjungannya, yaitu Pakubuwono ke-6. Beliau menjadi martil, ditangkap, diintegrasi. Nanti kawan-kawan sekalian, pihak Belanda juga mengadu domba dengan mengatakan bahwa dari integrasi dan pengakuan dari Pajang Sworo yang menyatakan bahwa Pakubuwono ke-6 ini ikut terlibat, maka itu menjadi dasar pihak Belanda mengasingkan Pakubuwono ke-6 ke Ambon. Dan disampaikan beliau nanti meninggal karena kecelakaan di laut. Namun ketika tahun 1957, pemerintah Soekarno itu membongkar makam Pakubuwono ke-6 di Ambon sana dan dipindahkan ke Imogiri. Ternyata di tengkoraknya itu, di pelipis mata ini ada lubang peluru. Jadi memang dibunuh oleh Belanda. Ini karena dua putranya ini meninggal dunia saat Ronggo Warsito itu masih muda, kawan-kawan sekalian, masih berusia 15-17 tahun, akhirnya ditangkap. Maka harapan satu-satunya adalah menyiapkan Ronggo Warsito cucunya menjadi penerus kepujanggaan Trah Pujangga Yosodipuro ini. Dan akhirnya Raden Ngabei Ronggo Warsito masyhurnya melebihi kakeknya, melebihi ayahnya, melebihi kakeknya, melebihi buyutnya, yaitu Yosodipuro. Karena karya-karya Ronggo Warsito itu menembus batas zaman. Itu kan sekalian, beliau Sastronegoro karyanya luar biasa. Seorang yang memahami betul tentang falsafah Jawa dan yang adiluhung memadukan dengan nilai-nilai Islami berdasarkan syariat, karena beliau juga seorang tasawuf. Dan bahkan kan sekalian, putra beliau ini, yang jelas putra beliau yang bernama Ronggo Susastro ini adalah ada dalam persaudaraan Thorikot Satariyah bersama dengan Pangeran Diponegoro. Ini yang adik daripada Pajang Sworo. Nanti putra beliau adalah Raden Mas Pajang Sworo, kemudian satu lagi putranya adalah Ronggo Susastro yang masuk dalam ikatan Thorikot Satariyah. Bahkan Ronggo Warsito jadi
kawan-kawan sekalian, ya sama, thorikotnya adalah Satariyah. Thorikot yang dianut oleh Pangeran Diponegoro. Dan perang Diponegoro yang berkepanjangan yang sangat melelahkan ini juga berlangsung lama karena fisabilillah, perang sabil dalam ikatan thorikot Satariyah. Kawan-kawan sekalian, itulah sekelumit tentang dua karya beliau yang menunjukkan kekritisan beliau dan sikap komitmen beliau terhadap nilai-nilai Jawa dan memadukan dengan nilai-nilai Islami yang menjadi panutan, yang menjadi pedoman untuk mendidik putra-putra kita. Kawan-kawan sekalian, hati di dalam serat Sono Sunu ini adalah 12 bab yang mencerminkan kawan-kawan sekalian sunah-sunah Rasulullah. Kalau dikomparasi di dalam buku ini kawan-kawan sekalian, dalam buku Ronggo Warsito ini, Menjawab Takdir, karya Syahbani Yasa Susastra ini, 12 itu perpaduan antara ajaran-ajaran Ghazali, Imam Ghazali, dengan dipadukan dengan nilai-nilai dan falsafah orang Jawa. Contohnya adalah peringatan agar manusia itu memiliki kesadaran karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia harus sadar akan kuasa, akan kuoso lan singai kuoso. Tentang harus tahu tentang titah dan yang menitahkan. Yang memberi kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga harus estu ngestokake dawi wajib Gusti Allah. Kalau kita sudah tahu yang memberi hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengikuti perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bab 1 yang pertama. Dijabarkan luar biasa kawan-kawan sekalian. Ini karena manusia diberi anugerah sebagai makhluk yang sempurna dan bijaksana, maka kita harus menggunakan akal pikiran kita. Itu bab pertama. Sampai 12 bab nanti peringatan kepada manusia agar selalu waspada menghadapi perubahan zaman ini yang terus bergulir. Ini cokro manggilingan nanti kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, Om Bob tidak mungkin menceritakan, mengkomparasi tentang intisari ajaran-ajaran dari kitab Sono Sunu ini, serat Sono Sunu ini. Namun Sono Sunu ini adalah serat Sono Sunu ini perpaduan adalah falsafah Jawa dengan nilai-nilai syariat agama Islam. Luar biasa kawan-kawan sekalian. Dan ini Om Bob juga harus hati-hati dalam membahas ini karena itu bukan ranah Om Bob. Namun secara kulit-kulitnya saja Om Bob bisa menyampaikan 12 ajaran. Itu kawan-kawan sekalian, 2 karya beliau yang menurut Om Bob sangat luar biasa, yang menunjukkan kekritisan, keberanian, komitmen beliau, serta nilai-nilai yang terkandung untuk mendidik masyarakat, mendidik putra-putra generasi muda agar memegang teguh ajaran agama Islam dan memegang teguh budaya Jawa. Karena antara budaya Jawa dan syariat Islam ini berjalan beriringan, tidak ada pertentangan. Kalau menurut beliau yang Sassonegoro, ini dihiasi dan diisi dengan nilai-nilai Islam. Budaya Jawa akan semakin indah. Kalau kita bicara masalah keindahan, inilah yang disebut dengan memayu hayuning bawono. Orang hidup itu harus mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Nanti kapan-kapan Om Bob bahas terkait dengan salah satu bagian tak terpisahkan dari sejarah. Karena sejarah itu adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu, baik peristiwa, tokoh, budaya, atau apapun yang benar-benar terjadi di masa lalu dan peninggalan masa lalu yang saat ini bisa kita implementasikan kembali atau kita contoh kembali. Nilai-nilai luhur dari sesepuh-sesepuh kita. Ini yang perlu kita lestarikan. Dengan sejarah kita bisa beriktibar. Dengan sejarah kita bisa mencontoh ajaran-ajaran masa lalu, leluhur tanah Jawa ini. Demikian dapat sampaikan. Om Bob sekali lagi mohon maaf kawan-kawan sekalian. Yuk kawan-kawan sekalian, kawan-kawan bisa mendalami lagi tentang karya-karya beliau, tentang serat Wicoro Keras, tentang serat Ambiya, tentang serat Sono Sunu, serat Centini yang sangat masyhur itu. Kurang lebihnya Om Bob mohon maaf kawan-kawan sekalian. Salam udut kawan-kawan sekalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi selalu.